Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review pemirsa bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami pemirsa di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata yang merupakan Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza. Selamat sore, apa kabar Bu? Halo, sore Mas David. Baik, thank you. Terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Beberapa menit jelang penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau dan hari ini kembali menembus ke level 6.800-an. Nah, sudah beberapa hari perdagangan ini IHSG cukup sulit untuk balik ke level ini. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi di tengah penantian para investor terkait dengan rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan keluar pada Rabu malam nanti waktu Indonesia Barat? Oke, jadi dengan kembalinya IHSG ke level 6.800 ini cukup merupakan percobaan untuk memperbaiki tren yang ada di market sekarang. Tapi tetap saya melihatnya bahwa pelaku pasar masih agak menahan diri ya. Biar gimana benar-benar angka inflasi Amerika untuk bulan April ini sangat dipantau oleh para investor global. Dan sebenarnya untuk lebih safe-nya IHSG itu harusnya bisa naik ke 6850. Tapi 6.800 ya cukup ada usaha lah, walaupun ditutup penutupannya ini sepertinya masih lebih rendah dari titik tertinggi hari ini. Ya kita memang harus lihat data ntar malam. Baik, dengan berbagai macam proyeksi ini, kemudian juga beberapa polling sudah keluar begitu Ibu Liza, inflasi Amerika Serikat secara tahunan diperkirakan tetap akan 5%, tapi secara bulanan akan sedikit mengalami kenaikan. Bagaimana analisis Anda ketika skenario ini terjadi, kemudian respon dari para pelaku pasar? Jadi ini memang merupakan antara harapan para pelaku pasar bahwa The Fed akhirnya bisa mengerem setidaknya laju kenaikan suku bunga karena tanda-tanda soft landing alias resesi kan sudah mulai kelihatan dari sejak munculnya krisis perbankan bulan Maret lalu ya, perbankan AS. Nah, tapi kemudian memang Jerome Powell sempat bilang sepertinya akan bisa ada rate pause gitu. Nah, tapi itu semua tergantung oleh rilis data-data keuangan yang menyusul. Nah, termasuk juga data ketenaga kerjaan gitu yang kemarin muncul ini ternyata lebih masih menunjukkan bahwa geliat ekonomi itu masih cukup panas gitu ya. Jadi di satu sisi kalau dulu kita bilang kita justru mengharapkan Amerika cepat resesi karena apa? Supaya inflasinya cepat terkendali. Nah, sekarang begitu tanda-tanda resesinya muncul, diharapin lagi bahwa tidak terjadi gitu. So, jadi good news kali ini memang dihargai juga dengan kegembiraan pelaku pasar, tapi di satu sisi kembali membuat The Fed harus mempertahankan suku bunga tinggi. Jadi ya disitulah jungkat-jungkit dari strategi kebijakan moneter AS. Bagaimana cara menyeimbangkannya, tapi intinya bahwa mereka itu mengharapkan supaya resesi yang terjadi adalah soft landing. Artinya tingkat inflasi itu bisa pelan-pelan turun tanpa mengorbankan perekonomian AS terlalu banyak gitu. Baik, Ibu Liza, kita beralih ke beberapa sektor yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang cukup menonjol datang dari teknologi. Ada Gotoh hari ini menguat cukup signifikan jika dibandingkan dengan beberapa saham big cap lainnya. Berada di level 117 ini beberapa menit jelang penutupan. Tadi secara intraday sempat menyentuh di 118, menguat di atas 7%. Dari sisi fundamental ada rumor juga untuk Gotoh akan masuk kepada indeks MSCI begitu. Apakah ini sudah diperhatiin oleh para pelaku pasar di mana secara fundamental dari posisi kinerja kuartal pertama masih mencatatkan rugi, tapi ruginya sudah mulai berkurang ini. Artinya ini juga memberikan angin segar. Analisis Anda untuk Gotoh dengan penguatan yang terjadi hari ini? Oke, lucunya timing Gotoh ini diperkirakan mau masuk MSCI ini sama dengan periode sebelumnya di bulan Maret ya. Waktu itu dia belum bisa masuk
pada waktu periode Maret itu MSCI rebalancing. Tapi di satu sisi juga kita lagi menunggu angka inflasi Amerika. Jadi persis sama kondisinya seperti sekarang ini gitu ya. Gotoh sepertinya ini memang pelaku pasar sudah banyak yang price in bahwa dari sejak Maret lalu bahkan bahwa dia akan bisa masuk ke MSCI rebalancing bulan Mei ini. Nah, ini juga diperyakin dengan berhasilnya Gotoh masuk FTSE Russell Index sebelumnya ya. Dan sepertinya Gotoh juga sudah memenuhi kriteria MSCI rebalancing dan kinerja keuangannya walaupun masih rugi tapi ruginya memang sudah menurun. Dan bulan Maret lalu kalau nggak salah ada RUPS itu pergantian manajemen ya. Nah, pergantian manajemen ini yang diharapkan akan bisa memberikan tata kelola yang baru, yang lebih fresh kepada Gotoh supaya dia juga bisa lebih cepat mencapai profitability. Dan secara teknikal Gotoh ini kebetulan hari ini memang break resisten yang diperlukan ya. Untuk dia bisa melaju at least ke target jangka pendeknya itu di sekitar 132 sampai 134, closing hari ini 118. Oke. Jadi penutupan hari ini rasa-rasanya juga akan bikin para investor Gotoh untuk lebih yakin untuk terus keep itu atau at least memperbanyak posisi. So thanks to Gotoh akhirnya sentimen positif market in overall cukup terbantu. Rekomendasinya untuk jangka pendek dan menengah, Ibu Liza? Oke, Gotoh dengan breakout hari ini dari resistennya maka lebih memperyakin rekomendasi buy dengan target terdekat di sekitar 133 sampai 135. Supportnya kalau bisa Gotoh itu jangan ditutup di bawah 112 lagi atau ekstremnya itu supportnya adalah di angka bulat 100. Kalau mau yang average up hari ini boleh. Baik, analisis untuk Gotoh yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua ditutup di level 118 dan sekaligus ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini dan menguat cukup signifikan di 8,26%. Baik, Ibu Liza, dari teknologi kita bergeser ke perbankan big cap. Di mana pada perdagangan hari sebelumnya perbankan big cap justru yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Hari ini berbalik arah meskipun transaksinya juga cukup signifikan ini karena dalam jelang menit penutupan sesi kedua tadi pergerakannya cukup liar, bergerak flat kemudian berbalik kembali ke zona hijau, kemudian berbalik kembali ke zona flat untuk perbankan big cap ini. Analisis Anda dan juga rekomendasinya dengan posisi saat ini secara teknikal. Oke, secara teknikal kalau kita lihat time frame yang lebih panjang, jadi kita lihat chartnya weekly ya atau mingguan, sebenarnya banyak dari saham-saham big caps perbankan ini yang posisinya sudah kebanyakan di area resisten. Jadi bisa dikatakan cukup gampang untuk mereka mempertahankan harga tinggi di saat sekarang ini. Malah risknya atau resikonya mungkin malah lebih besar gitu ya. Market ini sejatinya harusnya ditopang nomor satu oleh sektor finance. Tapi kalau sektor finance-nya kayaknya lagi sulit untuk mempertahankan posisi tinggi saat ini, ya kebetulan dibantu sama Gotoh ya. Oke, anyway, untuk kebanyakan saham-saham big caps perbankan ini, saran saya kalau sudah mendekati area level tertinggi mereka sebelumnya, itu kita harus consider untuk sell on strength atau at least set your trailing stop ya. Jadi saya tekankan adalah kalau di area resisten ini kemungkinan pullback probability-nya jadi lebih besar gitu. Baik, analisis untuk beberapa perbankan big cap pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, sebelum kita jeda, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Tampaknya semakin kokoh berada di level 6.800-an, menguat cukup signifikan di 0,47% dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.811,905. Secara intraday-nya dibuka
di sesi pertama pada pagi tadi di 6.780.401, tertinggi di 6.820.123 dan level terendah di 6.777.785. Ya, sementara saham-saham yang menjadi penopang di harga saham gabungan, tadi ada Gotoh sudah kita singgung, penguatannya cukup signifikan di 8,26% di 118. Kemudian ada Telkom juga menguat di 1,47% di 4.130. Tekanan juga agak sedikit berkurang dari Astra International yang sebelumnya dominan bergerak di zona merah dan berada di level 6.325, ditutup flat pemirsa. BMRI juga menguat di 0,50% di 5.075, kemudian juga BBNI menguat di 0,82% di 9.200 dan Gudang Garam juga menguat di 3,38%. Nah, itu dia beberapa data untuk update dari penutupan sesi kedua hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.